Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wa syarri walakinnaka tafatta lidhalika bi'idni dhur. Fa'udhu bimustafatta bihi mimma aqdarta alaihi bihaqqi qawlika wa hum bidharina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Pada kesempatan ini saya akan menjazakan satu amalan yang merupakan amalan dari orang-orang soleh, dan tentu amalan itu adalah amalan yang menggunakan Al-Quran. Di mana bedanya menggunakan Al-Quran dan tidak tentu jelas perbedaannya. Karena satu huruf dari Al-Quran itu memiliki satu kebaikan, sehingga kapanpun dimanapun membacanya tetap dicatat sebagai amal ibadah. Meskipun ketika kita meminta dengan Al-Quran itu belum dikabulkan Allah sesuai syarat yang kita syaratkan gitu. Padahal sebenarnya nggak ada doa yang tidak terkabul. Doa itu kadang terkabul tapi tidak sesuai syarat yang kita ajukan kepada Allah Ta'ala. Tapi sebelumnya saya mau cek sound dulu, apakah kira-kira sound yang suara saya ini sudah jelas atau belum kira-kira. Monggo kalau ada yang mau komentar dulu, suara saya sudah jelas atau belum. Nanti saya akan teruskan di ini karena memakai aplikasi, jadi insya Allah siap Gus. Dari siapa? Salsabila Lubna Nur, alhamdulillah. Laila Mauludin, siap. Baik, ayat ini disebut para ulama disebut ayat 5 disebutkan dzakara ba'dus salihin al-arifin. Jadi ada orang yang arifin, ini bukan hadis ya, muhaddis. Jadi bukan ahli hadis, tapi orang arifin. Orang arifin itu ketika dia menerangkan tentang Nabi, misalkan riwayatnya orang arifin, maka maknanya itu tidak bisa ditelusuri dengan hadis. Kenapa? Karena itu bukan riwayat hadis, tapi sesuatu yang bersifat intuitif dari orang-orang soleh, orang-orang spiritual, orang-orang ahli tasawuf. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa amalan ini bukanlah amalan bid'ah. Kenapa? Karena baca Quran itu dimanapun kapanpun boleh dan masuk kategori wa idza sa'ala, masih keumuman hak dalil. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang kedua, amalan ini termasuk amalan yang terbaik. Kalau dikatakan ruqyah, maka ini ruqyah yang terbaik, karena menurut Ibnu Hajar Asqalani, salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, beliau menyatakan bahwa ruqyah yang paling baik adalah menggunakan ayat Quran. Ayakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi. Jadi yang pertama ruqyah yang baik pakai Quran. Yang kedua bikalamin arabi au rafu ma'nahu min ghairi, atau selain bahasa Arab yakni bahasa Ajam tapi diketahui maknanya. Tapi kalau tidak diketahui maknanya tidak boleh. Ini syarat para ulama.
Jadi Quran ini kalau memakai ruqyah, memakai jampi-jampi menggunakan ayat Quran itu adalah termasuk paling unggul dibanding dengan bahasa lain. Ya. Yang selanjutnya fadilah. Apa sih fadilah ketika kita mendawamkan ini dan kapan dibaca? Ya terserah semau Anda, karena tadi kapanpun dimanapun kalian kalau longgar silahkan dibaca. Apa khasiatnya? Nah, ini saya mau sebutkan. Dzakara ba'du shalihin al-arifin annahu yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ini orang arifin ya, bukan muhadis. Sekali lagi, jadi jangan kalau dilacak di hadis ya nggak ketemu. Tapi beliau ini dari intuitif, mungkin dari mimpi-mimpi orang saleh. Dan beliau sering bermimpi dengan Nabi, orang dekat dengan Nabi, secara spiritual juga rohani nyambung dengan Nabi, dia bermimpi. Nah, jikalau Anda tidak percaya dengan mimpinya orang soleh, ayatnya ayat Quran, tidak bertentangan dengan, tidak jadi bid'ah yang dhalalah. Lantas kemudian orang baca Quran semaunya dikatakan bid'ah, tapi masuk kategori alladzina yadhkurunallah, bisa baca Quran juga. Yadhkurunallah, bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa sebaik-baiknya zikir baca Quran. Ketika orang tuaf itu apa yang dibaca? Zikir. Pertanyaannya, abdul zikri pakai apa? Tilawatul Quran, baca Quran. Jadi orang kalau baca Quran ini berdasarkan riwayat orang mimpi ketemu Nabi seperti ini masih boleh diamalkan, masih fadilahnya banyak. Apa fadilahnya? Man qara hadil ayat wa huwa khaifun amanahullahu. Barang siapa dia keadaan takut karena musibah corona dan lain sebagainya, maka Allah kasih aman dia. Wa thalibu hajatin udhiyat. Ketika dia mempunyai hajat, ya, ingin beli Avanza, ingin beli tanah, ingin jual tanah, maka insya Allah akan kasih hajat, kabulkan hajatnya. Au musafir radahullahu taala ila baladihi. Ketika dia berkelana atau kita ke Papua itu sama-sama bahasanya? Itu namanya? Pengkelana, sama-sama, bukan bang asli, misalkan kalian di Papua atau kalian di Australia, pengen kembali nggak punya ongkos, ya kan? Maka insya Allah akan menghadirkan, kalian akan kembalikan Allah Ta'ala ke negara kita, ke kampung kita, insya Allah, ke kampung kita, ke negara kita. Jikalau kita dalam berkelana, ya, musafir jauh, tidak bisa. Jika posisi yang ingin saya sebutkan nanti, maka bacalah ini, istiqomah. Walau kana bainahu wa baina baladihi khamsumi'atin amin. Walaupun antara negaranya dan tempat berkelananya, tempat pengkelananya itu sejauh 500 tahun. Jadi perjalanan 500 tahun. Kalau ini misalkan ke Amerika, kita mungkin karena deportasi atau karena kena kasus, kita di sana ada teman-teman Indonesia yang di sana, saudara-saudara muslim di sana, pengen kembali ke kampung halaman di Indonesia, baca ini, insya Allah akan kembali. Walaupun perjalanan 500 tahun perjalanan musafirnya itu. Wa in hadara wafatuhu akharallahu ta'ala ajalihi ila an ya'uda ila ahlihi wa mawdihi. Jikalau ila ahlihi wa mawdi'ah. Jadi kalau dia itu dalam keadaan jauh, maka ketika dia mau meninggal, dia akan dikembalikan ke tempat asalnya. Misal dia fatu akharallahu ta'ala ila ajali ila, Allah akan mengakhirkan matinya
tetapi tetap dalam kondisi takdir Allah, itu wilayah takdir Allah. Jadi seandainya dia di posisi di luar negeri, ini banyak TKI ya, dia posisi TKI di Taiwan sana dan dia mendekati kematian, maka mau tidak mau insya Allah Allah akan kembalikan jasadnya ke kampung halamannya supaya didoakan. Tentu kalau wafat di kampung itu kan orang-orang mendoakan kita, berziarah dan seterusnya. Nah, kemudian kalau mau mengamalkan ini fadilahnya apalagi? Wa yurwa anna katsiran minal masahif khuriqa ila hadhil ayati wajadat min kulli mushaf lam tukhraq wa hiya tahfadur ruhu wal mal minal jinni wal ins. Jadi diriwayatkan bahwa mushaf itu suatu ketika terbakar atau dibakar atau terbakar. Ternyata ditemukan ada ayat yang tidak bisa dibakar, yang tidak terbakar atau tidak bisa dibakar ini. Maka ayat itu adalah ayat ini. Oh, ini kurang keras. Sudah keras ini, Pak. Nah, terus kemudian ada orang tanya, Gus, ini kalau magri gaib rumah itu pakai apa? Misalkan biar nggak dicolong jin. Rumah kita nggak dimasuki oleh jin, tuyul, sugihan. Ya ayat ini bisa. Tapi lebih baik dibaca. Jadi sebaik-baiknya ayat itu adalah pertama dibaca, yang kedua dibacakan, yang ketiga ditulis. Jadi tingkatan untuk efisiensi bacaan ruqyah, bacaan Al-Quran itu seperti itu, runtutan. Loh, kenapa diperdengarkan? Nah, ketika kita meruqyah anak kecil kan dia tidak bisa baca, maka diperdengarkan. Kenapa ditulis? Ibnu Umar, kenapa anak kecil tidak bisa baca, dia tidak bisa konsentrasi, makanya diberi azaim azimah, dan itu pun dari ayat-ayat Quran. Jadi kalau kalian ingin ada yang kasus di kampung kalian, tuyul dan lain sebagainya, tidak perlu khawatir, baca ini insya Allah akan khufidul tahfadur ruh wal ma', jadi jasad dan harta kita akan dijaga minal jinni wal ins, dari manusia dan bangsa jin. Ada orang yang bertanya, kemudian pagar gaib untuk tikus bagaimana tikus? Perlu diketahui, pertanyaan yang salah itu maka jawabannya juga kemungkinan salah. Kalau perkara yang fisik itu dengan kalimat jadi sesuatu yang berasal dari jismun kasif seperti manusia, hewan, itu tidak perlu pagar gaib. Pagarnya harus ya fisik, stainless atau pagar pakai besi begitu. Lah, pagar gaib itu untuk apa? Pagar gaib untuk sesuatu yang gaib. Apa itu gaib? Maghaba 'anin nas, yaitu sesuatu yang disebabkan karena sesuatu yang jismul latif. Seperti jin, santet itu jismul latif. Jadi untuk pagar gaib itu seharusnya adalah untuk yang jismul latif, bukan untuk jismul kasif. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana magri tikus, ya tentu pakai setrum atau pakai pagar stainless atau seng begitu. Tidak ada pagar gaib yang dia itu fisik, kan begitu. Jadi jangan salah. Nah, salah satu pagar gaib itu kalau kalian menggunakan khodam, maka itu berdampak negatif ya, terutama ke diri kalian. Karena apa? Di dunia ini nggak ada yang gratis, walaupun di alam metafisik. Alam metafisik, misalkan alam metafisik ya, karena di dunia bangsa jin, ya, jin itu lalu suruh jaga, tidak mungkin mau gratis, dia akan minta tumbal. Makanya satu dari keluarga kalian akan sakit-sakitan dan menjadi tumbalnya. Itu kalau kerjasama dengan jin, itu
Itu konsekuensi di dunia, belum konsekuensi di akhirat. Wallahu a'lam. Nah, ya kalau pengen aman, kita amalkan amalan dari Quran ini. Ini insya Allah nanti kita akan tulis di deskripsi ya. Wala yuqaribu maha fil baiti syai'un minal hasyarat, dan insya Allah tidak muncul di rumah kita itu serangga-serangga. Apa itu serangga? Semut, belatung, kok belatung apa itu? Jangkrik, pokoknya hasyarat lah. Serangga, bahasa tepatnya serangga. Serangga itu ya macam-macam. Ada kelabang, lipan, kalajengking, ular, termasuk hasyarat. Insya Allah kalau kalian baca ini rutin istiqomah pagi sore, ini bacanya kapan sih? Pagi sore bisa, semau kalian. Dan insya Allah masih dicatat golongan ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian wa in kutibat wa wudiyat fil mal khufidha wa in julat fit ta'amin khufidha min as-sus wa idza suhibat fi safar kanat bis-salamah sima fi kulli bar aw bahrin wa hiya min karis sabahi wal masa. Maka jika ayat ini ditulis di harta kalian, misalkan kalian buka buku apa ya, brankas atau kotak untuk mengisi uang, maka kalian tulis ayat ini, ya kan? Maka insya Allah akan jaga ekonomi kalian, uang kalian. Jadi tidak perlu kan kayak ritual pergi ke dukun dan lain sebagainya, nggak usah. Kita sebagai umat Islam, insya Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Cukuplah dalam kaidah-kaidah Islam di Al-Quran dan As-Sunnah dan para pendapat ulama yang sudah dipahami oleh para ulama salafun salih, insya Allah sudah cukup. Wa in ju'ilat, dan ketika dibuat racikan di satu makanan, maka insya Allah tidak basi. Artinya jikalau nanti ada para sahabat JRA yang dimanapun berada, kalau menemukan ada kasus santet ya, dia ini biasanya ada jin jasus ya, misalkan dia di rumah makan, dia kena sihir kan, ada sihir tanah kuburan misalkan, atau biasanya pakai koin ya, ditaruh di pot-pot. Nah ini cirinya adalah di sekitar depan toko tersebut akan ada tumbuhan kering. Kalau nggak ada tumbuhan, minimal kaki yang penjualnya itu sakit, atau dia ketika dia jualan ngantuk, atau kepalanya pusing, atau itu kadang-kadang nanti kalau dilanjut tidak ditangani, maka berefek bahwa makanannya cepat basi. Nah, insya Allah dengan ayat ini, setelah kita tentu dengan menjalankan SOP yang untuk deteksi sumber bukulnya mana, maka terus sembuhkan orangnya. Makanannya sekarang, pertanyaannya makanan yang basi itu bagaimana? Makanannya kan masih basi, itu sering basi. Nah, ini solusinya. Kalian tulis ini, insya Allah tidak basi. Terus kemudian jika kalian perjalanan jauh, ya kan, menegangkan usaha di daerah daerah Sulawesi Utara, Aceh Selatan, Bujilu Utara, itu saya pernah lihat sendiri, masya Allah. Ini ada, saya mau kasih pemandangan indah para sahabat. Ini ada saya di, oh burungnya kabur. Tadi ada burung. Maklum orang kampung, ada burung pelatuk, indah banget. Pagi-pagi sudah disamperin burung pelatuk. Fi kulli bar, di kalian perjalanan baik di darat maupun di laut, insya Allah selamat.
Dan ini jadikan sebagai zikir pagi dan sore kalau kalian senggang, istiqomah insyaallah. Bagaimana ayatnya? Ini coba didengarkan ya, ayatnya cuma penggalan-penggalan ya, tapi insyaallah bermanfaat. Ini saya ijazahkan sekaligus saya ijazahkan, jadi ijazah. Jadi yang dimaksud ijazah ini para sahabat bukan ijazah ruqyah ya. Ruqyah JRA ya. Jadi kalau para sahabat kemarin ada yang pesen beberapa atribut dari JRA, ketika ditanya admin dia praktisi mana, dia ternyata tidak praktisi tapi ngikuti YouTube saya. Dan itu mohon maaf belum praktisi karena belum anggota JRA, belum. Jadi kalau pelatihan JRA harus mengikuti pelatihan JRA, silahkan dilihat jadwalnya di grup Facebook Jamiah Ruqyah Aswaja atau dilihat di website www.ruqyahaswaja.com. Jangan lupa para sahabat klik lagi ya, klik juga download aplikasi Ayo Ruqyah. Ayo Ruqyah insyaallah di situ aplikasinya Jamiah Ruqyah Aswaja. Kalau kalian ingin penanganan sukarela ya, artinya tidak usah bayar, sukarela nggak usah bayar, bukan gratis ya, sukarela, maka silahkan dicari peruqyah mana, kalian di mana, insya Allah di situ ada. Tapi mohon maaf masih perbaikan aplikasi. Saya ulangi, silahkan download aplikasi Ayo Ruqyah, itu adalah milik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ayatnya? Ayatnya seperti ini. Coba didengarkan baik-baik supaya kita mendapatkan berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. La ilaha illahu fa anna tufakun. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a innama amruhu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bal hum fi labsin min khalqin jadid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Inna Allaha qawiyyun aziz. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
sahbihi wasallam. Demikian itu ayat 15, insyaallah kita akan tulis di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebagai umat Islam semoga semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran, hidup kita berkah dengan Quran. Semoga kita setiap hari kulla yaumin wa antum ilallahi aqrab, semakin dekat kepada Allah, hajat dunia akhirat kabul, seluruh hajat dunia akhirat kabul, dan semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran sebagaimana kata Nabi, Qra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Banyak sekali di kita sekarang ini banyak para asatid yang melupakan qiraatul Quran ini, para guru-guru, para wali. Kita ingatkan mulai dari diri kita, mulai saya sendiri, saya mengingatkan diri saya sendiri untuk terus mendawamkan Al-Quran, zikir-zikir dengan Al-Quran. Saya jazakan zikir ayat 15 ini kepada kalian dengan kalimat aja sukun. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.